Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min adarri syai'in 'ala al-murid talabuhu lil mukashafat wa ishtiyaquhu ila al-karamat wa khawarikil 'adat. Dan di antara sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid itu dia menginginkan kasyaf. Kasyaf itu artinya misalkan menginginkan mengetahui hati orang, ingin mengetahui kejadian yang akan datang, ingin mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, itu apabila ada keinginan seperti itu di dalam hati seorang murid itu, nah itu sesuatu yang sangat berbahaya. Wastiyaquhu ilal karamat, dan menginginkan mendapatkan karamah, wa khawarikil adat, dan sesuatu yang di luar kebiasaan. Wahia la tazharu lahu madama mustahiyan lidzuhuriha. Dan yang namanya karamah itu, yang namanya mukasyafat itu tidak akan diberikan, tidak akan nampak bagi seorang murid itu selama dia menginginkan untuk menampakkan karamah itu. Bi annaha la tazharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Karena yang namanya karamah itu tidak akan diberikan, tidak akan nampak kecuali kepada orang yang tidak menyukainya dan orang yang tidak menginginkannya. Nah, itu secara kebiasaannya. Jadi orang yang seharinya itu selalu ibadah kepada Allah, hari-harinya ibadah, hari-harinya itu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, selalu amalannya itu lancar, menjauhi maksiat. Nah, itu nanti biasanya minta kepada Allah diberikan karamah, diberikan sesuatu yang gaib-gaib, mencari yang itu semuanya. Nah, itu sesuatu yang sangat berbahaya apabila meminta seperti itu kepada Allah. Karena Allah tidak akan memberikan karamah itu kepada orang yang mencarinya, kepada orang yang menginginkannya. Allah memberikan karamah itu kepada orang yang tidak menyukai dan tidak menginginkannya. Nah, itu kebiasaannya. Karena yang namanya karamah itu sebenarnya juga cobaan, ujian bagi seorang murid itu. Apakah ketika dia diberi karamah dia senang? Apakah ketika dia diberi karamah hatinya tentram? Apakah ketika dia diberi karamah dia menginginkan yang lain lagi yang lebih daripada itu? Nah, itu cobaan bagi seorang murid itu. Jadi orang yang ingin mendekat kepada Allah, orang yang ingin menjadi kekasih Allah menuju jalan suluk ma'rifat itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, cobaan. Diuji dengan berbagai macam. Apakah dengan ujian itu dia gugur atau dia lulus dengan ujian itu? Dia rajin ibadah, rajin zikir wiridnya, rajin mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, diuji. Sebagaimana di bab yang sebelumnya, ujian bagi orang yang mendekat menjadi kekasih Allah itu ada tahap-tahapannya. Misalkan yang pertama, dia diuji dengan kefakiran, dia diuji dengan kemiskinan, dia diuji dengan kesempitan hidup. Nah, dilihat apakah dengan diberikan kemiskinan, diberikan dengan kefakiran itu mengganggu ibadahnya atau tidak, mengganggu amalannya atau tidak, mengganggu ketakwaannya apa tidak. Nah, apabila dengan diuji dengan kefakiran, dia bisa menahan itu semuanya sehingga ibadahnya tidak terganggu, amalannya tidak terganggu, ketakwaannya tidak terganggu, nah berarti dia lulus di ujian kefakiran itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ, diuji lagi oleh Allah seorang murid ini, seorang yang mendekat kepada Allah ini, diuji lagi dengan sekarang coba diuji dengan kekayaan. Bagaimana harta benda datang melimpah ruah, datang kepadanya, banyak kekayaannya. Nah, apabila seorang murid ini ditolong oleh Allah,
maka harta benda yang begitu banyak datang kepadanya tidak akan mengganggu jalannya, tidak akan mengganggu ibadahnya. Walaupun bagaimanapun banyaknya harta benda itu, takwanya tetap lancar. Amalannya tetap dilakukan. Nah, apabila dengan kekayaan itu dia tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu hubungannya dengan Allah, berarti dia lulus di situ. Kemudian diuji lagi ke tahapan berikutnya. Bagaimana coba diuji dengan hinaan? Bagaimana diuji dengan cacian? Bagaimana diuji dengan difitnah, dizolimi? Apakah dengan ujian itu dia mampu mempertahankan ibadahnya? Dia mampu mempertahankan ketakwaannya? Nah, apabila dia tidak menghiraukan yang namanya celaan, yang namanya fitnahan, dizolimi, bahkan dia memaafkan, mendoakannya, dan ibadahnya tidak terganggu, berarti dia lulus di ujian hinaan, cacian orang itu. Kemudian tidak sampai di situ, kemudian diuji lagi sekarang dengan pujian. Nah, diuji dengan bagaimana orang berdatangan meminta berkah kepada dia, banyak orang yang mencintainya, banyak orang berdatangan kepada dia, memujinya, memujanya, menyanjungnya. Nah, tahan apa tidak hatinya dengan dipuji? Rusak apa tidak hubungannya dengan Allah dengan pujian itu? Nah, apabila dengan pujian itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah, tidak mengganggu ketakwaannya, hubungannya kepada Allah, dia lulus di ujian pujian orang itu. Kemudian setelah itu diuji dengan diberikan karomah oleh Allah. Nah, ini ujian yang terakhir bagi seorang yang mendekat kepada Allah, ingin menjadi kekasih Allah itu. Diuji dengan karomah. Bagaimana Allah memberikannya misalkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Apa dia senang atau bagaimana dengan itu? Terganggukah ibadahnya dengan itu? Nah, itulah ujian-ujian yang diberikan. Ujian karomah ini, nah ini yang terakhir nanti ujian bagi orang yang mendekat kepada Allah itu. Nah, karomah itu banyak macamnya, banyak jenisnya yang namanya karomah itu, bermacam-macam banyak. Misalkan diantaranya ada karomah itu namanya taklibul a'yan, merubah benda. Misalkan kertas menjadi uang. Nah, itu ada diberikan kepada orang yang Allah cintai, karomah namanya. Merubah uang jadi kertas. Apakah dengan itu dia senang? Atau apakah dengan itu mengganggu ibadahnya? Nah, itu sebenarnya karomah itu cobaan, ujian yang Allah berikan kepada seorang yang mendekat kepada Allah itu. Masya Allah. Yang namanya karomah itu luar biasa. Memang sesuatu yang di luar kebiasaan. Seperti misalkan guru besar kita, Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, yang mendirikan organisasi Nahdlatul Watan dan mendirikan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Watan di Anjani. Alhamdulillah kami belajar menuntut ilmu di pondok organisasi yang beliau dirikan. Nah, beliau ini, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tidak asing lagi bahwa beliau seorang ulama, bahkan bukan sekedar ulama, beliau juga dikenal kewaliannya yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini banyak memiliki karomah, banyak sekali karomah beliau bermacam-macam, dan itu sudah terbukti luar biasa. Nah, di antara karomah beliau yang kami dapatkan dari guru-guru kami, itu beliau memiliki namanya kantong ulama disebut itu. Kami diceritakan itu. Jadi kantong beliau itu tidak pernah diisi, tapi selalu ada isinya uang keluar. Sehingga pada waktu itu ada seorang guru-guru di madrasah itu belum digaji, tidak dapat gaji beberapa bulan. Akhirnya ngelapor ke Maulana Syekh. Maulana Syekh itu sebutan warga Nahdlatul Watan kepada guru besar beliau.
kepada guru besar warga Nahdlatul Wathon dengan sebutan Maulana Syekh, Bapak Maulana Syekh. Akhirnya melapor guru ini kepada Maulana Syekh. Ini ada guru yang belum digaji. Niki belum digaji. Nah, oh belum digaji, panggil. Akhirnya dipanggil. Nah, ketika ditanya berapa bulan belum digaji, sekian. Beliau cuma mengambil uang dari kantongnya, memasukkannya, kemudian langsung dikasih. Dan tidak perlu dihitung oleh beliau. Begitu cerita guru kami. Tidak perlu dihitung, dikasihkan, langsung pas. Dihitung sama orang yang menerima gaji itu. Langsung pas. Dan yang datang itu banyak. Beliau cuma begini. Tangannya dimasukkan, kemudian dikeluarkan, dikasih. Terus begitu. Nah, tidak habis-habis. Nah, itu karamah luar biasa yang diberikan kepada kekasih Allah, para wali-wali Allah itu. Nah, banyak lagi karamah yang diberikan oleh guru besar kita, Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu. Luar biasa. Nah, itu semua sebenarnya cobaan bagi orang yang ingin menjadi kekasih Allah itu. Apakah dengan karamah itu dia senang, sehingga kalau dia senang, maka terhentilah makomnya sampai di situ. Nah, ada lagi macam karamah itu, ada namanya karamah taksirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Misalkan airnya untuk minum cuma segelas, tapi bisa diminum sama banyak orang yang tidak seperti biasanya. Nah, itu juga karamah yang diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih itu. Ada karamah itu juga namanya, macam karamah itu namanya toyul makan, melipat tempat bumi ini di bawah langkahnya. Kalau kata Maulana Syekh itu, di video beliau itu, bumi ini di bawah lengkaknya, bahasa beliau. Di bawah langkahnya. Artinya, ketika orang misalkan biasanya pergi ke suatu tempat dengan memerlukan perjalanan sehari, 2 hari. Nah, tapi orang wali ini bisa ke Mekah dengan jangka waktu yang singkat. Sebentar saja, dalam waktu 1 jam mungkin. Atau berapa menit, berapa detik sudah sampai di Mekah. Nah, itu kelebihan karamah namanya yang diberikan kepada para wali, kekasih-kekasih Allah itu. Ada juga karamah namanya toyuz zaman, melipat waktu, melipat masa. Yang biasanya orang ketika mengerjakan sesuatu membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi wali ini bisa mengerjakan itu dalam jangka waktu yang tidak biasanya bagi orang-orang. Nah, karamah toyuz zaman ini pernah terjadi kepada guru daripada Bapak Maulana Syekh, yaitu Syekh Hasan Al-Mashad, guru kesayangan beliau. Syekh Hasan Al-Mashad pernah toyuz zaman beliau, melipat waktu. Ceritanya, beliau itu setelah asar sampai sebelum maghrib bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita lihat, itu kan bagi kita mustahil bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dari setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah, itu namanya toyuz zaman, waktu itu dilipat. Nah, itulah karamah-karamah, macam-macam karamah, banyak sekali yang namanya macam-macam karamah itu. Tapi intinya, karamah itu adalah sebenarnya ujian, cobaan yang diberikan kepada orang yang mendekat, orang yang menjalani jalan ma'rifat itu. Nah, itu. Wa qad taqa'u lit-tawa'if minal maghrurin istidrajan lahum wa ibtila'an lidha'afatil mu'minina minhum. Bismillah. Istidrajan lahum wa ibtila'an lidha'afatil mu'minina minhum. Dan
terkadang terjadi bagi sekelompok orang yang tertipu sebagai istidraj bagi mereka dan sebagai ujian karena lemahnya iman mereka itu. Wahia fi haqqihim ihanatun wa laysat karamatin. Dan hal itu, kejadian yang luar biasa itu, yang di luar kebiasaan pada umumnya itu, di dalam hak mereka, orang yang tertipu itu adalah sebuah hinaan, bukanlah sebuah karomah. Jadi, ada orang tidak sholat, ada orang tidak puasa, pekerjaannya maksiat, tidak pernah mengerjakan syariat dalam agama. Tapi kalau dia ngomong, misalkan, hari ini hujan, betulan hujan, dan beneran hujan itu. Atau dia bilang sakit, betulan orang sakit. Nah itu Allah berikan juga. Bisa Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kepada orang-orang yang maksiat itu. Tapi itu bukanlah karomah. Itu namanya istidraj. Itu namanya ihanah, penghinaan dari Allah. Dia merasa benar padahal berada di jalan yang salah. Bertambah terus dosanya. Nah itu namanya istidraj. Bukanlah karomah yang seperti itu. Yang terjadi pada orang-orang yang tertipu. Yang dia tidak mengerjakan ketaatan. Malah mengerjakan maksiat itu. Itu banyak terjadi kan. Innama takunu karamatin idza zaharat ala ahli istiqomah. Hanya saja karomah itu disebut karomah apabila nampak kepada orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu, itulah yang namanya karomah. Ada orang amalannya luar biasa. Salawatnya banyak, zikirnya banyak, wiridnya banyak, selalu mengerjakan perintah, selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, selalu menjauhi diri dari maksiat. Kemudian timbul sesuatu yang di luar kebiasaan orang pada umumnya. Nah itulah yang namanya karomah. Bagi orang-orang yang diberikan Allah, bagi orang-orang yang istiqomah. Tapi kalau orangnya ini maksiat, tidak pernah sholat, selalu bertentangan pekerjaannya dengan aturan agama, kemudian dia bisa menimbulkan sesuatu yang di luar kebiasaan akal pikiran manusia, nah itu bukan karomah namanya, tapi itu namanya istidraj, penghinaan, olo-oloan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in akramakallah ayyuhal murid bi syai'in minha fahmadhu subhanahu alaihi. Dan apabila Allah memuliakanmu wahai murid dengan sesuatu daripada karomah itu, maka pujilah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, apabila kita diberikan oleh Allah karomah, diberikan keistimewaan, mengetahui ini dan itu, nah kita puji Allah, bersyukur kepada Allah. Allah ini sedang memperhatikan aku. Wala Bismillah. Wala taqif. Bismillah. Wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun wala tas Bismillah. Wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaihi. Dan janganlah engkau berhenti bersama apa yang nampak bagimu dan janganlah engkau senang kepada karomah itu. Jadi banyak orang itu terhenti sampai karomah itu. Padahal karomah itu bukanlah tujuan utama, bukanlah puncaknya. Itu adalah sebuah cobaan, ujian yang Allah berikan. Apakah dengan karomah itu dia senang atau bagaimana? Nah, itu ujian yang Allah berikan. Ada orang berkhalwat
berwirid, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, akhirnya Allah berikan keistimewaan, bisa mengetahui hal yang gaib, bisa mengetahui keadaan yang akan datang, bisa menyembuhkan orang yang sakit misalkan. Nah, itu semuanya kemuliaan ujian yang diberikan oleh Allah. Apabila dia senang dengan karomah itu, tentram hatinya, maka terhentilah makomnya sampai di situ, belum sampai ke derajat yang dicari, yaitu ma'rifat, merasa nyaman dengan Allah itu. Nah itu. Akhirnya nanti terlalaikan ibadahnya, terlalaikan ketakwaannya itu dengan dia mengurus karomah-karomah yang diberikan itu. Nah itu sebenarnya memang ujian karomah itu. Waktumhu wala tuhaddits bihin nas. Dan sembunyikanlah karomah itu, jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Misalkan kita ini sebenarnya memiliki kelebihan, keistimewaan, nah jangan diceritakan. Kalau orang yang sudah tahu, biarkan tahu. Tapi kalau bercerita sendiri, itu tidak dosa seperti itu. Misalkan dia bilang sebenarnya aku ini bisa berjalan di atas air. Nah, walaupun benar memang dia bisa berjalan di atas air, tapi itu tidak perlu diceritakan. Wa illam yazhar laka minha syai'un fala tatamannahu wala ta'sab ala faqdihi. Dan apabila tidak nampak bagimu sesuatu daripada karomah itu, maka janganlah engkau menginginkannya, bercita-cita mencarinya, dan janganlah engkau bersedih terhadap tidak adanya karomahmu itu. Dia ini sudah ibadah istiqomah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terus dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah, tapi belum juga diberikan karomah. Nah, itu tidak perlu dicari. Yang namanya karomah itu tidak perlu dicari. Karena bukan berarti juga orang yang karomah itu mati masuk surga. Nah, tidak juga seperti itu. Nah, jadi karomah itu ujian, cobaan yang Allah berikan. Dia senang atau bagaimana? Apakah terlalaikan ibadahnya dengan diberikan itu? Nah, itu sebenarnya ujian yang namanya karomah. Wa'lam anna al-karamata al-jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyati was-suriyat hiya al-istiqamah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya karomah yang menghimpun bagi semua macam karomah yang hakiki dan yang rupa, itulah istiqomah. Nah itu. Jadi kalau orang sudah bisa istiqomah, nah itulah sebenarnya karomah yang sangat luar biasa. Inti dari segala karomah itu kalau kita sudah bisa istiqomah. Orang bisa selalu dalam keadaan zahir batinnya berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang selalu taat, menjauhi maksiat, selalu lurus dalam perintah, dalam menjauhi larangannya. Nah, terus seperti itu setiap hari bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itulah yang namanya karomah yang hakiki. Karomah yang lebih penting dibandingkan dengan karomah-karomah yang lainnya. Ada orang sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Terus dilakukan setiap hari. Dia tidak menghiraukan mau hujan, mau panas. Pokoknya dia bertekad bahwa saya harus sholat berjamaah setiap hari di masjid. Nah itu sudah istiqomah yang seperti itu, sudah karomah yang sangat luar biasa. Yang lebih berharga karomah istiqomah itu dibandingkan dengan karomah-karomah yang lainnya itu. Dibandingkan dengan karomah bisa merubah uang. Nah, istiqomah dalam ketaatan itu sudah karomah yang sangat luar biasa. Bangun malam, tiap hari bangun malam, jam 2, jam 3 sebelum subuh, sholat walaupun 2 rakaat, terus dilakukan itu. Nah itu apabila terus dia istiqomah, itu sudah namanya karomah. Karomah yang lebih inti, yang lebih penting itu namanya.
Wa'lam anna al-karamata al-jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyat was-suriyat hiya al-istiqamah al-mu'abbaru anha bimtithalil awamir wajtinabil manahi zahiran wa batinan. Yang namanya istiqomah itu adalah digambarkan dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang zahir batinnya. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. Nah itu. Yang penting dia sudah istiqomah dalam ketaatan, dalam amalan-amalannya, dalam wirid, dalam zikirnya, berada di jalan yang diridhoi, menjauhi tempat-tempat maksiat, mengerjakan maksiat. Nah, itu terus dilakukan. Nah, itu sudah karomah yang sangat luar biasa itu. Khairum min alfi karomah, lebih baik itu daripada 1000 karomah. Fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha. Maka hendaklah engkau wahai murid memperbagus istiqomah itu dan memantapkannya. Takhdumkal akwanul ulwiyah was sufriyah. Maka akan berkhidmatlah seluruh makhluk yang ada di atas seperti malaikat-malaikat dan makhluk yang ada di bawah. Khidmatan la tahjubuka an rabbik wa la tashghaluka an muradihi minka. Khidmatan, satu khidmat yang tidak menghalangimu daripada Tuhanmu, terbukanya hijab, dan tidak menyibukkanmu daripada maksudnya Allah daripadamu itu. Nah, jadi intinya itu jangan kita meminta mendapatkan karomah, kejadian yang luar biasa, mengetahui hal-hal yang gaib itu. Tapi apabila diberikan, nah jangan sampai berhenti sampai di situ, karena itu bukan puncak tujuan daripada dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah itu. Tapi yang kita minta adalah, yang penting kita minta istiqomah. Bagaimana kita ini supaya tetap di jalannya Allah, jauh daripada maksiat. Nah begitu yang kita minta istiqomah itu. Nah apabila orang itu sudah istiqomah, maka seluruh makhluk yang ada di atas, yang ada di langit, yang ada di bawah akan berkhidmat kepada orang yang istiqomah itu. Nah ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan faslun wal takun ayyuhal murid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.